kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LAA-nya di atas, kemudian kondisi kehadiran rekan-rekan media dan juga kesabaran rekan-rekan media dalam mengikuti evakuasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Pertama-tama sekali lagi kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya beberapa penumpang kereta api di Stasiun Bekasi Timur ini, dan juga kami mendoakan agar para korban atau saudara-saudara kita yang mengalami luka-luka dapat segera diberikan kesembuhan. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa kejadian kecelakaan kereta api ini menjadi pelajaran yang penting. Kami prihatin dan ini menjadi pelajaran yang penting buat kami, sehingga harapan kami bahwa kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada kereta api di Stasiun Bekasi Timur ini dan menjadi pelajaran buat kami untuk memperbaiki layanan kereta api kita. Dapat kami sampaikan bahwa nanti mungkin akan disampaikan secara teknis angkanya oleh Pak Dirut KAI, dan juga proses evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas dan timnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Basarnas, seluruh tim Basarnas dan juga seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi, baik TNI, Polri, rekan-rekan medis. Teman-teman bisa lihat begitu banyak pihak yang terlibat dalam penanganan evakuasi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Perihal jumlah korban maupun penanganannya nanti akan disampaikan oleh Pak Dirut, dan perihal evakuasi yang dilakukan Basarnas akan disampaikan oleh Kepala Basarnas. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dirut untuk menyampaikan laporan terkait jumlah maupun update terakhir. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Menyambung tadi pembukaan dari Pak Menteri. Jadi jumlah korban itu adalah 14 orang jiwa meninggal dunia. Ada 84 yang luka-luka. Cuma 84 yang luka-luka ini itu sebagian besar masih dirawat di 8 rumah sakit. 8 rumah sakit tentunya kami, Pak Menteri, kemudian kami di KAI itu memberikan yang terbaik agar korban yang luka-luka ini segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Kemudian evakuasi telah kita lakukan. Nanti detail teknisnya Pak Kepala Basarnas yang akan menjelaskan. Dari kami evakuasi dari kereta Argo Anggrek sudah kami bisa lakukan 100%. Sekarang kalau dilihat juga lokomotifnya sudah lepas dari rangkaian terakhir KRL yang terdampak, dan jalur hilirnya juga dari tadi malam juga sudah kita buka dan bisa beroperasi normal, walaupun untuk sementara waktu sampai waktu yang kami akan tentukan, yang akan ditentukan lagi, komuter lain atau KRL akan ditutup dulu, dan stasiun terakhir, layanan terakhir adalah Stasiun Bekasi. Selanjutnya juga untuk pos tanggap darurat sampai hari ini ada di Stasiun Bekasi, juga ada di call center 121 kami, dan kami akan extend pos tanggap darurat ini selama 2 minggu ke depan, 14 hari, dan itu akan ada di Stasiun Gambir dan di Stasiun Bekasi Timur ini. Mungkin singkatnya begitu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya secara teknis apa-apa. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Alhamdulillah saya dari Basarnas dibantu TNI, Polri dan seluruh potensi kita telah menyelesaikan operasi SAR dengan penanganan khusus kurang dari 12 jam. Terhitung tadi malam kita sama-sama berduka pada pukul 08
57 terjadi musibah, adanya kecelakaan yang terjadi antara dua kereta, yaitu kereta komuter dengan Argo Anggrek. Dan alhamdulillah dari seluruh korban tentunya dengan penanganan khusus ada beberapa korban yang memang harus kita lakukan tindakan secara terukur karena memang membutuhkan penanganan khusus, sehingga mungkin ada sempat dipertanyakan kenapa kereta atau lokomotif tidak langsung ditarik bersamaan dengan gerbong. Saya sampaikan bahwa pada saat itu memang ada 5 korban yang masih dalam kondisi terjepit dan harus kita laksanakan kegiatan retrikrasi atau ekstrikrasi sehingga korban itu bisa kita selamatkan dalam kondisi tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih berat lagi. Jadi itu sekali lagi terima kasih atas rekan-rekan media yang telah mengikuti secara langsung proses evakuasi, dan alhamdulillah atas kerjasama dari seluruh unsur bahwa operasi SAR bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tadi pagi dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan kita kembalikan ke home base masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya sampaikan bahwa saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, dan itu memang harus kita lakukan. Demikian. Pak, ini kan gerbong perempuan, ini apakah korbannya rata-rata perempuan atau bagaimana Pak? 100% yang kita evakuasi perempuan. Pak, izin bertanya Pak, terkait korban. Tadi kami lihat yang selamat ini ada 2, tadi diangkat dari sini. Kemudian Pak, apakah ada identitas korban yang rekan kami ini hijau? Dia warna Masih kita identifikasi. Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi, baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Pak, berarti 14 korban yang meninggal dunia itu sudah teridentifikasi atau masih dalam proses identifikasi? Tentunya bukan saya yang memiliki kewenangan untuk bisa mendeklir terkait dengan identitas korban dari hasil operasi SAR yang kita laksanakan. Ada anak-anak nggak Pak? Ada anak-anak nggak jadi korban? Saya melihatnya tidak ada. Semuanya sudah masuk kategori dewasa. Pak Bobi, ini selanjutnya ini kan gerbong Iya, saya sampaikan bahwa tentunya kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa, karena memang kita tahu bahwa kereta api merupakan material yang sama-sama kita tahu pada saat 2 kereta berbenturan. Dari situ kita sama-sama melihat bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah sebenarnya adanya korban, baik itu yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal, hampir semuanya karena terjepit. Begitu juga 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat juga dalam kondisi terjepit material. Itu sebenarnya kesulitan yang kita hadapi. Namun terkait dengan peralatan yang kita miliki, tentunya bahwa kita mulai dari peralatan yang manual, peralatan yang menggunakan listrik, bahkan dengan sistem hidrolik yang kita gunakan, semuanya merupakan standar peralatan yang kita gunakan, dan kita bisa laksanakan kegiatan atau operasi SAR ini dengan lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Dudi, pembangunan double track apakah semakin urgent dengan kejadian ini di lintasan ini, Pak? Oh ya, tentunya kami akan sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Menteri ada evaluasi
Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Tapi sudah komunikasi Pak dengan Romo karena tidak ada palang pintu di lintasan rel itu Pak, mungkin ada evaluasi terkait pembangunan kota. Iya Pak. Tadi Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang menengok beberapa korban kecelakaan ini juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini, dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Pak, persinyalan antara jarak jauh dengan KRL berarti tidak berfungsi Pak? Oh, saya rasa saya tidak ingin lebih awal menyimpulkan ini karena ada KNKT yang akan melakukan investigasi. Pak, target untuk mengetahui kapan apa penyebabnya itu Pak? Itu kami serahkan kepada KNKT. Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api. Jadi Mengapa ya. KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur Pak? Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Apakah memang lazim Pak di satu jalur seperti itu? Kalau tidak ada komunikasi juga tidak seperti itu. Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Ya. Pak, sampai kapan ini stasiun Bekasi Timur akan dinonaktifkan sementara Pak? Ya, silakan Pak Bu. Ya, kita tentukan ya, kita evaluasi dulu sedikit, ya gitu ya. Kan jalur hilirnya sudah kita bebaskan. Sekarang kita bekerja untuk jalur hulu. Ya, bebasin jalur ini kan tidak ada halangan di atasnya. Kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LAA-nya di atas, kemudian kondisi juga dari pensinyalannya. Jangan-jangan terimpact oleh tumburan tadi malam. Jadi segera nanti kita evaluasi, jika semua komponen itu jalan, segera kita buka. Mas, sejauh ini imbas untuk perjalanan kereta jarak jauh sudah normal atau masih ada gangguan? Masih ada gangguan karena kita masih pakai jalur hilir untuk ganti-gantian. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.